Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak Dr. Ibrahim, SAG, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar IPS. Tanpa berlama-lama, perkenalkan saya Muhammad Ardili Sufyan bersama teman-teman dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Ruang Lingkup Pembelajaran IPS. Untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Andini Aulia, yang kedua akan dibacakan oleh Almaida, yang ketiga Maulifka, keempat Akira Ramadhani, dan kelima Nur Fadila. Untuk itu kepada teman-teman diminta perhatiannya. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. IPS juga berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya untuk mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Pada prinsipnya, hakikat yang dipelajari IPS adalah bagaimana mempelajari, menelaah, mengkaji sistem kehidupan manusia di muka bumi. Kebutuhan manusia dalam konteks sosial sangat banyak dan luas. Maka pembelajaran IPS dalam setiap jenjang pendidikan perlu diadakan pembatasan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada jenjang masing-masing. Oke, Tasfir membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek. Yang pertama, ditinjau dari lingkup hubungan, mencakup hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan hubungan politik. Yang kedua, ditinjau dari kelompoknya, adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, ditinjau dari tingkatnya, meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Yang keempat, ditinjau dari lingkup interaksi, dapat berupa kebudayaan, politik, dan ekonomi. Baik, selanjutnya secara garis besar, Mukhtar mengemukakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem sosial dan budaya yang meliputi individu, keluarga, dan masyarakat, sosiologi sebagai ilmu dan metode, interaksi sosial, sosialisasi, peranata sosial, struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. Yang kedua yaitu manusia, tempat, dan lingkungan yang meliputi sistem informasi geografi, interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat atau wilayah, dan interaksi keuangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. Yang keempat yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan meliputi ketergantungan, spesialisasi, pembagian kerja, perkoperasian, dan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu waktu, berkelanjutan, dan perubahan meliputi dasar-dasar ilmu sejarah, fakta, peristiwa, dan proses. Pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian materi IPS terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengorganisasian terpisah. Yang kedua, pengorganisasian korelatif. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian fusi. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengorganisasian terpisah. Pengorganisasian terpisah adalah pengorganisasian materi kurikulum yang tertua. Dalam pengorganisasian kurikulum yang demikian, setiap disiplin ilmu-ilmu sosial diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Dalam organisasi ini, sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, dan sosiologi. Yang kedua adalah pengorganisasian korelatif. Pengorganisasian materi ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Pendidikan sejarah sebagai
suatu kebutuhan tetap saja dipertahankan, seperti halnya dengan pendidikan geografi, ekonomi, dan sosiologi. Pengorganisasian ini hanya mencoba mencari berkaitan pembahasan antara satu pokok bahasa dengan pokok bahasa lainnya. Yang terakhir adalah pengorganisasian fusi. Sesuai dengan namanya, dalam organisasi fusi, ciri dan warna disiplin ilmu sudah tidak tampak. Dalam organisasi ini, orang tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah bahasa, sejarah, geografi, sosiologi, atau ekonomi. Peleburan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pendidikan dan bukan atas dasar pertimbangan kepentingan keilmuan. Pertimbangan pendidikan mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan disiplin ilmu. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi pada hari ini, yaitu IPS merupakan bidang studi yang bersifat terpadu. Artinya IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Adapun perpaduan ini disebabkan mata pelajaran tersebut mempunyai kajian yang sama, yaitu manusia. Pendidikan IPS penting diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal lingkungannya untuk mengenal media cetak, media elektronik, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.